Shalom saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Hari ini kita jumpa lagi dalam program acara Good News for You. Saudara-saudara, saat ini saya sedang berada di kota Luwuk dengan dilatar belakangi kota Luwuk dan pantainya, lautnya. Saudara yang dikasih Tuhan, bahagia sekali jumpa hari ini dan kita akan belajar firman Tuhan, sharing firman Tuhan ini dalam Roma pasal 8 ayatnya yang ke-28. Demikian bunyi firman Tuhan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara-saudara, dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara, dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Saudara-saudara, tentunya kita semuanya memiliki pengalaman hidup yang beragam, yang beraneka ragam. Ya, baik itu pengalaman hidup yang menyenangkan, pengalaman hidup yang indah, pengalaman hidup yang manis, sampai kepada pengalaman hidup yang pahit, pengalaman hidup yang menyakitkan. Tapi sering kita semuanya, ketika Tuhan mengizinkan pengalaman-pengalaman yang tidak menyenangkan, yang tidak mengenakan, saudara-saudara, seperti pengalaman kita sakit, penyakit, mengalami dalam penderitaan, kesengsaraan, tidak diterima, tidak dianggap, tidak dihormati, mungkin mengalami kegagalan dan lain-lain, saudara-saudara, kita cenderung menanggapi semuanya itu dengan negatif, yaitu marah, mungkin kita kecewa, kita putus asa, kita bersungut-sungut, kita mengeluh, kita mempersalahkan orang lain. Saudara-saudara, saya mau berkata bahwa sikap-sikap semacam itu justru menjadi penghalang utama untuk Tuhan menggenapi tujuannya di dalam hidup kita semuanya sebagai orang percaya. Saya mau berkata pada saudara, ketika engkau dilahirkan dan apalagi engkau lahir baru di dalam Yesus, dipilih Tuhan menjadi anaknya, Tuhan memiliki tujuan di dalam hidup saudara. Dan tujuannya itu jelas adalah tujuan yang indah, tujuan yang mulia, masa depan yang cerah dan bukan masa depan yang suram. Tuhan punya rencana yang indah di dalam hidup saudara-saudara. Ya, tetapi Tuhan seringkali mengizinkan peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan hadir dulu dalam hidup kita, memproses dan membentuk kita. Memang saudara-saudara, kalau kita belajar dalam Alkitab, bahwa Tuhan seringkali memakai peristiwa-peristiwa atau pengalaman-pengalaman menurut kita buruk, menurut kita tidak mengenakan, menurut kita tidak baik, tapi justru Tuhan memakainya sebagai sarana, sebagai alat Tuhan. Untuk apa? Untuk membentuk hidup kita, saudara-saudara, supaya semakin cinta Tuhan, semakin dibaharui, semakin hari semakin berubah dan berubah, saudara-saudara, semakin intim dengan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, sebab kita tahu bersama, ketika kita lahir baru, mungkin sampai hari ini, kalau kita mengevaluasi dan mengoreksi diri kita, terlalu banyak dan masih banyak karakter dan sifat-sifat buruk yang ada dalam hidup kita.
Kita masih pembohong, masih sangat cepat tersinggung, masih penuh kemarahan. Oh saudara-saudara, masih sangat turut mengikuti keinginan-keinginan duniawi daripada keinginan Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, maka Tuhan izinkan pengalaman-pengalaman yang menurut kita buruk itu bisa menjadi alat untuk membentuk hidup kita semakin hari semakin serupa dengan Tuhan. Sehingga pada akhirnya seperti Paulus berkata, hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Dan akhirnya dunia bukan melihat kita lagi, tapi melalui Yesus, melihat Yesus, kasihnya, kebaikannya, senyumnya, ya kesabarannya, tahan nafsunya, dan lain-lain saudara-saudara yang dikasih Tuhan. Dan yang berikut, dia lewat semuanya itu Tuhan pakai sebagai alat untuk mempersiapkan kita. Supaya ketika kita diberkati, ketika kita nanti dipakai Tuhan, ketika kita diangkat Tuhan dari ekor menjadi kepala, kita ini menjadi pribadi-pribadi yang siap dan kuat saudara-saudara. Yang tidak menyeleweng, yang tidak meninggalkan Tuhan ketika kita diangkat oleh Tuhan. Saudara-saudara, dan yang berikut, supaya rencana Allah tergenapi di dalam hidup saya dan saudara. Saudara, tidak ada kisah dari Yusuf yang mengkisahkan tentang dia menjadi orang kedua di Mesir, penguasa Mesir, mangku bumi atau perdana menteri Mesir, berkuasa sepenuhnya di Mesir. Saudara-saudara, kalau dia tidak melalui tahapan-tahapan peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan, yang menurut kita mungkin buruk, saudara yang dikasih Tuhan, ya, mulai dari dia dikhianati oleh kakak-kakaknya, dibuang ke sumur, dijual kepada orang Ismail, setelah itu dibawa ke Mesir, dan di Mesir dia bukan jadi pimpinan, bukan jadi bos, tetapi dia menjadi seorang budak yang sangat rendah, saudara-saudara, yang dihina-hina, direndahkan, saudara-saudara, ya. Bahkan dia difitnah oleh istri Potifar sampai dia masuk penjara. Tidak ada catatan di Alkitab bahwa Yusuf kecewa, Yusuf memberontak kepada Tuhan, Yusuf tidak menerima, Yusuf melarikan diri. Tapi dia teguh berdiri, dia tetap menerima itu dengan syukur kepada Tuhan. Sebab saya percaya dia memahami bahwa di balik semua itu ada rencana Tuhan yang sangat indah, saudara-saudara, ya. Saudara yang dikasih Tuhan, dalam pembacaan kita tadi, di sana Alkitab berkata bahwa kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia dan yang terpanggil sesuai rencananya. Apa maksud Allah turut bekerja dalam segala perkara? Ya tentunya maksud ini atau hal ini mengartikan bahwa ini dalam arti dalam segala kondisi, dalam segala situasi. Baik itu pengalaman yang menyenangkan maupun pengalaman yang tidak menyenangkan. Saudara-saudara, saya mau berkata di sini penting sekali untuk saya dan saudara memahami cara kerja Tuhan. Sebab kalau tidak kita akan kecewa. Kita mungkin akan berkata, mengapa saya sudah setia, saya sudah rajin melayani, rajin baca Alkitab, tapi mengapa persoalan-persoalan justru semakin ada dan semakin ada? Saudara-saudara, kita harus mengerti cara kerja Tuhan dalam diri kita, ya, saudara, supaya kita tidak kecewa dan menolak Tuhan, ya. Jadi kita harus memahami cara kerja Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah berjanji bahwa kita sebagai orang percaya bebas dari masalah. Setelah jadi anak Tuhan, tidak ada masalah. Tidak, saudara-saudara. Saudara yang dikasih Tuhan, seperti lagu anak-anak berkata, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji memberi kekuatan
Tuhan tak pernah janji jalan selalu mulus, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menyerah dan jangan berputus asa. Saudara-saudara, tanpa melalui angin dan gelombang, ombak, tidak pernah dihasilkan seorang nakoda yang handal. Seorang nakoda yang handal, saudara-saudara. Saya pernah pergi melayani di suatu daerah di Sangitta Laut. Setelah melayani beberapa hari, kami akan kembali ke Manado. Dan di pelabuhan, Bapak Pendeta yang menerima kami berkata, "Waduh Pak, ini angin besar kelihatannya, ini angin barat. Tapi kami harus pergi, harus pulang dengan iman." Betul saja saudara-saudara, baru sejam kami dari pelabuhan, tiba-tiba kami sudah diperhadapkan dengan ombak yang setinggi 3-4 meter. Dan kapal itu diombang-ambingkan. Dia naik ke atas gelombang atau ke atas ombak yang tinggi, lalu dia turun, saudara-saudara, dan menimpa air laut dan bunyinya sangat besar, menakutkan. Ada orang yang sudah pingsan, maaf kata, ada orang yang sudah muntah-muntah, ada orang yang sudah hampir semuanya tinggal berpegangan di kapal tersebut, saudara-saudara. Dan airnya kapal, tetapi kapal itu maju terus, sampai akhirnya kami tiba dengan selamat di kota Manado. Saya menilai nakoda ini nakoda yang handal. Mengapa dia handal? Karena dia sudah terbiasa melalui ombak dan gelombang yang besar. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga hidup kita. Tuhan sering kali izinkan hal ini terjadi. Sebab kita tahu bersama, di balik segala pengalaman atau di balik segala ujian penderitaan, di balik itu ada rencana dan rencana Tuhan yang indah bagi kita semuanya. Salah satunya adalah supaya kita semakin ditarik mendekatkan diri kepada Tuhan. Semakin intim dengan Tuhan, semakin dekat dengan Tuhan, saudara-saudara. Oh, begitu indahnya, saudara-saudara. Dan yang berikut, supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang bukan mengandalkan manusia, yang bukan mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi mengandalkan Tuhan setiap hari. Itu yang Tuhan senang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saudara-saudara, di balik persoalan selalu saja ada rencana Tuhan yang indah. Tidak ada pernah ditemukan emas yang murni menjadi cincin, menjadi kalung yang bisa cemerlang dan membawa daya tarik kepada banyak orang, kalau dia tidak melalui proses pembentukan, pembakaran. Kalau dia ada mulut, mungkin dia berkata sakit. Tapi di balik rencana pembentuk penjunan itu, selalu saja rencananya itu. Terakhir dalam ayat Roma pasal 5, saudara-saudara, ayatnya yang ketiga dan seterusnya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Saudara-saudara, saya percaya melalui semuanya itu yang Tuhan izinkan, kita akan menjadi orang-orang yang tekun, orang-orang yang tahan uji, orang-orang yang memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan. Saudara, Tuhan memberkati. Kiranya firman Allah ini meneguhkan engkau yang mungkin hari-hari ini sedang dalam persoalan-persoalan mungkin berat, pahit, dan tidak mengenakan, saudara-saudara. Tapi tetap percaya kepada Tuhan, tetap bersyukur, tetap berdiri teguh. Di balik itu ada kemuliaan Tuhan.
sabar dan tunggu saja. Janji Tuhan pasti. Tuhan memberkati kita semua. Amin.